공연하는 거잖아. 내가 하지 말라고 몇 번을 말했어? 그리고 이게 공연이야? 아빠 내가 동냥하는 걸로 보여? 당신 왜 그래? Jadi, gini ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah keluarga yang semua orang di dalamnya sibuk dan cuek. Sang ayah yang bernama Kim Boyong selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk. 그러니까 좀 일찍 좀 다니지. 어떻게 허구한 날 술이야? Istrinya Lee Hwa-yun sudah capek dengan kebiasaan istrinya yang tidak pernah berubah. Mereka ini memiliki 3 anak. Anak kembarnya bernama Kim Wo-jo dan Kim Dal-nim, serta anak bungsunya bernama Kim Byul-nim. 우주야 밥 먹어. 야, 뭐라도 먹어야지. Boyong ini bekerja sebagai pengawas proyek dan suatu hari diminta oleh rekan kerjanya untuk bertemu dengan direktur demi membahas pembayaran proyek yang tertunda. 일단 가면은 내가 얘기할게. 아이고, 나 정말. Namun ketika dia sampai di sebuah bar karaoke, si atasannya ini menghentikannya, mengingatkan untuk tidak usah bahas pekerjaan atau uang di sana, karena malam itu seharusnya untuk bersenang-senang. 어디 갔다 와요, 우리 김. 감사합니다. Boyong pun terpaksa menyerah dan mengurungkan niatnya. Sementara itu, Dal-nim anak perempuan mereka setelah pulang sekolah sering menghabiskan waktu dengan bernyanyi di pinggir jalan. Itu sebuah cara baginya untuk meluapkan perasaan yang terpendam. Sedangkan Wojo, saudara kembarnya, memilih untuk menghindari sang ayah yang datang pulang dengan keadaan mabuk. Wajahnya bahkan menunjukkan ketidaksukaan. Ketika Boyong pulang dan bau alkohol yang menusuk, Hwa-yun yang sudah capek memperingatkan suaminya, lalu mengusir Boyong untuk tidur di ruang tamu saja. 나가라. Dia marah karena sudah sering mengingatkan tapi tidak didengarkan. Pagi itu, Dal-nim terbangun dan mendapati alat make up kesayangannya rusak. 야 Dan 김별리. tentu saja itu ulah adiknya Wojo. Tanpa pikir panjang, Dal-nim pun langsung marah dan melarang adiknya menyentuh barang-barangnya lagi. Hwa-yun yang mendengarkan itu menegur Dal-nim untuk tidak berlebihan. Namun Dal-nim tidak bisa menahan emosinya. Dia merasa selama ini tidak ada yang membela dirinya, bahkan saat berada di rumahnya sendiri. Dia selalu mengalah dan kamarnya pun harus diberikan pada adiknya. Setiap malam, Dal-nim harus tidur di ruang tamu dan merasa diabaikan. Di sisi lain, hari itu tiba-tiba Boyong merasa sakit perut hebat saat sedang bekerja. Wajahnya terlihat pucat. Rekan kerjanya menyarankan agar dia istirahat, tapi Boyong tetap memaksakan diri. Sementara itu, Hwa-yun menghubunginya untuk meminta menjemput anak direktur di taman kanak-kanak. Boyong juga sering melakukannya, namun setiap kali melihat anak itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Di kejauhan, Wojo tidak sengaja melihat ayahnya dengan curiga. Karena komunikasi keluarga ini buruk, dia mengira ayahnya mungkin saja sedang bersama selingkuhannya. Saat malam tiba, Boyong kembali pulang terlambat. Hwa-yun yang sudah sangat kesal mengungkapkan bahwa Boyong seharusnya lebih sering pulang cepat agar dia bisa bertemu dengan anak-anaknya. 당신이야말로 하루 종일 집에 있으면서 그깟 바느질밖에 더 해? 뭐? 당신이 주는 월급으로 애들 어떻게 키워? Dal-nim baru saja pulang dan mendengar itu. Dia juga tidak bisa lagi menahan amarahnya dan membentak sang ayah. 우주 반만 따라가 봐. 좀 해. 진짜 아빠랑 말 안 통해. Menegaskan bahwa sang ayah seharusnya lebih fokus pada kehidupan keluarga dan tidak terus campur tangan dalam urusannya. Rasanya keluarga ini benar-benar kacau dengan minimnya komunikasi.
Pada hari Minggu, Hwayeon mengajak anak-anaknya untuk pergi ke gereja. Dia berharap keluarga ini bisa beribadah bersama. Dia menyuruh Boyong untuk menyusul mereka. 교회 안 갈 거야? 갈게. Namun, Boyong memilih untuk menghabiskan waktu sendirian. Baginya, satu hari libur adalah kesempatan untuk bersantai, bisa jauh dari tekanan pekerjaan dan rutinitas keluarga. 그러니까 해장을 왜 한다고? 너 배 더 나왔어. 빨리 병원 한번 가보라니까. 병을 키우고 있어요, 병을. Sementara itu, keluarganya tetap pergi ke gereja dan berdoa. Dalnim berdoa agar ayahnya tidak lagi mencampuri hobinya, terutama dengan musik yang sangat dia cintai. Sedangkan Byeolnim yang masih kecil berharap agar sakit ayahnya cepat sembuh. Sementara Wojo dengan hati yang penuh amarah berdoa agar ayahnya mendapatkan hukuman atas apa yang dianggap sebagai dosa-dosanya. Kita beralih ke Boyong. Di saat yang sama, dia merasakan sakit perut lagi dan memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah periksa, dia mendapatkan kabar buruk yang menghancurkannya. Dokter memberitahunya bahwa dia menderita kanker usus. 제가요? Kabar itu membuat Boyong hancur. Terlalu berat untuk diterima, dia pun memutuskan untuk menelpon Hwayeon dan memberi alasan bahwa dia akan pulang telat lagi karena lembur. Padahal dia hanya butuh waktu untuk menyendiri dan berusaha mencerna kenyataan yang baru saja dia terima. Hari berikutnya, Boyong makan malam bersama rekan kerjanya yang memperhatikan bahwa dia terlihat sangat lesu dan pucat. Boyong mengaku merasa seperti belum melakukan banyak hal dalam hidupnya. Dan dia memperingatkan semua teman-temannya untuk tidak terlalu sering mengkonsumsi alkohol. 너도 술 많이 먹지 마. 아니 원래 먹지도 않았는데. Setiap hari Boyong berjalan tanpa semangat. Dia lebih sering menyendiri dan menyembunyikan masalah yang dihadapi. Di tempat kerja, salah satu rekannya memberitahu bahwa dia sempat melihat Dalnim sedang konser di pinggir jalan dan menurutnya suaranya sangatlah indah. Namun Boyong justru meremehkan itu. Baginya Dalnim hanya seorang pengamen jalanan yang mengemis uang. 그리고 이게 공연이야? 아빠 내가 동냥하는 걸로 보여? 당신 왜 그래? 아빠랑 말안 통해! Boyong juga frustasi. Secara tersirat, dia meminta pada keluarganya agar mereka mau mengantarnya saat pergi bekerja. 당연히 나와봐야지. Itu sebuah permintaan sederhana yang menggambarkan betapa sedikit waktu yang kini dia miliki. Padahal sebenarnya dia hanya ingin lebih banyak melihat wajah mereka, karena dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Pada hari Minggu, Hwayeon mengingatkan Boyong bahwa minggu depan adalah ulang tahun Wojo dan Dalnim. Seperti biasa, Hwayeon mengajak seluruh keluarga untuk pergi beribadah. Namun, Boyong dengan wajah penuh frustasi menanggapi bahwa doa di gereja tidak akan mengubah apapun. Di tempat kerja, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi pada salah satu anggotanya. Dan Boyong diminta bertanggung jawab oleh direktur. 전적으로 김 소장 책임입니다. 김 소장이 희생해주면 야 이 개새끼야! Kabar buruk itu membuat Boyong akhirnya terpaksa dipecat. Hari itu meski seharusnya menjadi momen bahagia karena ulang tahun anak kembarnya, Boyong malah merasa hancur. Dia membawa kado untuk mereka, namun tidak sanggup menemui keluarga yang sedang merayakan kebahagiaan itu. Rasa sakit di perutnya semakin parah dan dia tidak mampu menahan rasa sakit itu. Dalam kesedihannya, Boyong akhirnya pergi ke gereja, tempat dia melampiaskan segala amarah dan keputusasaannya. 당신이 그러고도 신이에요?
Dia merasa Tuhan hanya mempermainkan hidupnya. Meski dia sudah berusaha keras pada keluarganya, di hatinya dia hanya ingin bisa hidup lebih lama untuk melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Pagi itu, anak-anak kembar Boyong mendapatkan hadiah dari ayahnya yang diletakkan di samping tempat tidur mereka. Dan isinya adalah mainan. Namun Dalnim merasa kecewa karena dia sudah bukan anak-anak lagi dan merasa hadiah itu tidak sesuai dengan usianya. Sementara itu, sang ayah masih belum bisa memberitahu keluarganya tentang pemecatannya. Dia merasa terjebak dan bingung harus kemana. Akhirnya, dia pergi ke tempat usaha milik Minji, adik iparnya. Dia menceritakan semua kesulitan yang dialami. Boyong meminta agar Minji tidak memberitahukan siapapun termasuk istrinya. 당분간만 비밀로 하자. 그냥 무서워. Di sisi lain, Dalnim bekerja paruh waktu di restoran milik bibinya demi mendapatkan uang. Karena uang itu akan dia belikan gitar baru. Malam harinya Boyong duduk bersama Hwayon dan memperhatikan kebiasaan istrinya yang suka merajut. Dia lalu menyarankan Hwayon untuk membuka toko kerajinan tangan. Hwayon merasa curiga karena suaminya akhir-akhir ini bertindak aneh. Padahal dulu dia selalu meremehkan hobi istrinya. Tapi kini tiba-tiba Boyong memberikan dukungan, bahkan memintanya untuk buka toko sendiri. Keesokan paginya, Boyong mengenakan jas terbaiknya dan pergi meninggalkan rumah. Dia menuju sebuah studio foto, berniat untuk mengambil foto yang nantinya akan dipasang di hari kematiannya. 조금만 더 웃으시면 좋겠는데. Meskipun dia berusaha menerima kenyataan dan mempersiapkan diri, hatinya terasa berat dan tidak mampu menahan air mata. Boyong merasa tidak siap. Meskipun dia berusaha tampak baik-baik saja di luar, dia menyembunyikan rasa sakitnya. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit di perut Boyong semakin parah. Suatu hari, Hwayon mendapati suaminya kesakitan di sudut ruangan. Dengan cepat dia ingin membawanya ke rumah sakit. Namun Boyong menolak. 회사 간뒀으면 집에 오지. 나 아프대. 나 아프대. Minji akhirnya memberitahukan Hwayon tentang penyakit yang selama ini disembunyikan Boyong. Saat Dalnim datang, Minji memohon agar rahasia penyakit Boyong tetap disembunyikan dari anak-anak mereka. Di sisi lain, Byolnim sangat senang ketika melihat ayahnya di rumah setelah pulang sekolah. Biasanya Boyong terlalu sibuk bekerja hingga tidak ada waktu untuk bermain dengannya. Boyong yang merasa khawatir menunggu kedatangan Wojo dari sekolah. Dia bertanya tentang nilai raportnya yang menurun. Wojo dengan nada santai berjanji akan berusaha lebih baik. Namun, Boyong mengungkit biaya kursus dan bimbingan yang sudah dia keluarkan untuk pendidikannya. Tak terima dimarahi, Wojo pun berteriak. Dia menyatakan bahwa seharusnya ayah lebih baik menghabiskan waktu dengan perempuan lain daripada tinggal di rumah. Teriakan itu terdengar jelas oleh seluruh keluarga. Dalnim dan Hwayon juga terkejut. Sementara Boyong merasa sangat terluka. Hwayon dengan marah menampar anaknya dan menyuruhnya keluar dari rumah. Wojo yang merasa tidak dibela langsung pergi dengan penuh kebencian. Dalnim yang percaya bahwa ayahnya berselingkuh hanya bisa menangis. Sementara Hwayon mengejar Wojo. Dia menjelaskan bahwa anak dalam foto itu adalah anak bos ayahnya. Dia juga memberitahukan bahwa sang ayah sedang sakit dan kenyataan itu mengejutkan hati Wojo. 지금 많이 아파. Suatu hari Bongyong pergi ke gereja dan dihampiri oleh seorang pendeta.
Pendeta itu memperlihatkan foto putrinya dan memberi nasihat bahwa hidup harus lebih memperhatikan keluarga, tidak bisa terlalu egois dan melarang apa yang anak-anaknya suka. Kata-kata itu menyentuh hati Bongyong dan dia pun mulai menyadari betapa pentingnya mendengarkan dan memahami keinginan anak-anaknya. Dia pun mulai mencoba mendekatkan diri dengan Wojo. Bongyong mengajak putranya makan malam di luar dan bersama-sama menikmati secangkir alkohol bersama. Dalam percakapan itu, Bongyong menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Wojo yang sudah tahu semuanya langsung meminta maaf dan menyesal. 엄마한테 들었어요. 죄송해요. 아빠 마음 아프게 했던 거. Melihat putranya tumbuh dewasa dan menyadari kesalahannya, Bongyong pun merasa sangat lega. Keesokan harinya, Bongyong menemukan gitar milik Dalnim dan meminta pada Wojo untuk mengantarkannya ke tempat konser. Dari kejauhan dia melihat Dalnim bernyanyi dengan penuh kebahagiaan. Itu adalah momen yang menyentuh hatinya. Namun tiba-tiba rasa sakit di perutnya kembali datang. Wojo segera membawa ayahnya ke rumah sakit dan menghubungi seluruh keluarga. Akhirnya semua rahasia Bongyong terbuka dan seluruh keluarganya tahu apa yang telah dia alami. Tak ada lagi yang tersembunyi di antara mereka. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan suka dan duka. Namun mereka mulai belajar untuk saling mendukung. Bongyong akhirnya menerima hobi Dalnim dalam bermusik. Dia juga menghargai apa yang disukai oleh anaknya. Suatu malam, untuk pertama kalinya mereka berlima tidur bersama di ruang tamu. Bongyong merasa bahagia melihat keluarganya kini penuh kasih sayang. 우리 내일도 이렇게 자자. 매일매일. Dan ternyata itu adalah hari terakhir karena hari berikutnya Bongyong pun meninggal. Setelah segala rasa sakit itu, Hwayun bangkit dan membuka toko rajut. Dia merasakan cukup bangga karena usaha kecilnya ternyata berhasil dan banyak orang menyukai karyanya. Hari itu Dalnim menjemput Byolnim dari sekolah dan mereka merayakan acara keluarga di rumah yang juga dihadiri oleh Minji. Rasanya mendiang Bongyong terlihat di tengah-tengah mereka dan ikut bahagia menikmati kebersamaan. Di sana, di meja makan yang sederhana, keluarga itu menikmati kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Jadi, jika saat ini keluargamu masih lengkap, luangkanlah sedikit waktu ya untuk ngobrol atau tahu keseharian mereka. Dan film ini pun tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.